Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineke Pratila, dosen pembimbing Bapak Wisman MPD, judul materi ciri-ciri dan genre sastra. A. Pengertian genre sastra. Istilah genre berasal dari bahasa Prancis yang berarti jenis. Jadi, genre sastra berarti jenis karya sastra. Ahli pikir yang pertama meletakkan dasar teori genre adalah Aristoteles dalam tulisannya yang terkenal yaitu Putija. B. Ciri-ciri dan genre sastra. Ada 6 genre dalam sastra anak. Kiranya kita dapat memahami masing-masing genre ini untuk memudahkan kita dalam mengkategorikan sastra anak dan memberi kemudahan dalam mencari karya sastra anak yang sesuai untuk anak yang menikmati karya sastra tersebut. 1. Realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja memang benar-benar ada dan terjadi. Ciri-ciri aliran realisme. Yang pertama, mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Yang kedua, menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Yang ketiga, karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Yang keempat, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantisme. Yang kelima, memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. Yang keenam, tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian mahal seperti kaum bangsawan. Yang ketujuh, objektif terhadap kaum atas dalam artian tidak hanya kebaikan saja yang diperlihatkan. Realisme real dapat diartikan sebagai sesuatu yang nyata, dikisahkan berdasarkan kejadian nyata, atau bisa saja tidak benar-benar terjadi tetapi masih dikatakan real karena merupakan rangkaian peristiwa yang ada dalam kehidupan manusia diceritakan secara logis atau masuk akal. Selanjutnya yaitu realisme historis. Cerita realisme sejarah atau historical realis mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Hal itu menentukan latar yang juga harus bersetting pada masa lampau, lengkap dengan konsekuensi faktual logisnya. Misalnya, deskripsi keadaan tempat seperti rumah jalan dan kondisi lingkungan alam secara keseluruhan, cara berpakaian tokoh, peralatan hidup seperti alat untuk memasak, bekerja, transportasi, persenjataan, dan lain-lain yang harus sesuai dengan latar, waktu, dan tempat. Yang selanjutnya, realisme binatang. Cerita realisme binatang atau animal realis adalah cerita binatang yang bersifat non-fiksi. Adalah cerita tentang binatang. Berbicara tentang binatang, misalnya yang berkaitan dengan bentuk fisik, habitat, cara dan siklus hidup, dan lain-lainnya. Pendeknya, ia adalah cerita deskripsi tentang binatang yang tidak mengandung unsur personifikasi. Binatang sebagaimana binatang yang tidak dapat berpikir seperti manusia. Selanjutnya ada realisme olahraga. Cerita yang berkaitan dengan dunia olahraga seperti sepak bola, badminton, basket, renang, dan lain-lain. Hal-hal yang diceritakan dapat berupa tokoh seperti
David Beckham, tokoh dalam dunia sepak bola, Michael Jordan, tokoh dalam dunia basket, dan lain-lain. Dapat juga cerita tentang bagaimana cara melakukan olahraga tersebut dan manfaat olahraga tersebut. Realisme olahraga, cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Jenis genre yang kedua yaitu fiksi formula. Genre ini sengaja disebut sebagai fiksi formula karena memiliki pola-pola tertentu yang membedakannya dengan jenis yang lain. Walaupun hal itu tidak mengurangi orisinalitas cerita yang dikreasikan oleh penulis, keadaan itu mau tidak mau merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. Fiksi formula adalah jenis karya sastra yang memiliki pola-pola tertentu yang membedakannya dengan karya-karya lain. Fiksi formula dalam pengembangannya lebih dibatasi ada 3 jenis karya fiksi formula. Pertama, cerita misterius dan detektif. Cerita misterius menuliskan cerita yang memancing rasa keingintahuan pembaca dan membuat pembaca menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang kedua, cerita romantis. Cerita romantis erat kaitannya dengan romansa antara laki-laki dan perempuan. Cerita romantis bukan hal baru dalam realisme. Dari kini ditulis untuk pembaca muda. Yang ketiga, novel serial. Novel serial adalah jenis novel dengan edisi terpisah, namun masih dalam koridor satu kesatuan. Untuk novel serial anak-anak, usahakan alur atau tokoh tidak mengalami perubahan yang berarti. Jenis genre yang selanjutnya yaitu fantasi. Fantasi dapat dipahami sebagai the willing suspicion of disable. Fantasi berupa cerita di samping dunia realitas, artinya ada penyimpangan yang sulit diterima oleh logika. Mengutip Kemendikbud RI, berikut ini adalah beberapa ciri umum fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Yang ketiga, tokoh unik memiliki kesaktian, bersifat fiksi, bahasa bukan bahasa normal. Namun karena penyajian yang unik, cerita fantasi kemudian diterima. Fantasi dibedakan dalam 3 kategori. Jenis cerita fantasi yang pertama yaitu cerita fantasi menceritakan tema, kisah, alur konflik, bahkan tokoh yang berada di luar nalar manusia pada umumnya. Yang kedua, fantasi tinggi. Cerita fantasi tinggi diawali dengan fokus konflik antara yang baik dan yang jahat. Pembaca dibuat yakin terlebih dahulu terhadap alur cerita yang di luar realitas manusia, contoh film The Lord of the Ring. Yang ketiga, fiksi sains. Menurut Robert, fiksi sains adalah fiksi spekulatif di mana pengarang mengambil postulat dari dunia nyata sebagaimana yang akan kita ketahui dan mengingatkan fakta dengan hukum alam. Menurut Via Lucas 199 halaman 23. Selanjutnya yaitu genre sastra tradisional. Adalah sastra yang bersifat turun-temurun, tidak diketahui siapa penciptanya dan bersifat universal karena sifatnya yang turun-temurun dan sudah diceritakan dari mulut ke mulut. Ciri umum dari sastra tradisional yaitu yang pertama, umumnya tidak diketahui pengarangnya karena kemunculannya pun tidak disengaja dan berlangsung dari waktu ke waktu. Yang kedua, berupa cerita tradisional yang merupakan milik masyarakat. Yang ketiga,
sebuah warisan sastra anak yang berharga dan menjadi dasar pemahaman seluruh kesusastraan. Yang keempat, diwariskan secara lisan dan bersifat personal karena tiap pencerita memiliki kebebasan untuk memilih berbagai hal bentuk kebahasaan sesuai dengan seleranya. Yang kelima, dapat berubah-ubah dalam arti. Para pencerita dapat menambah dan mengurangi karena lupa ataupun disengaja. Sastra tradisional dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, fabel. Fabel adalah cerita tentang dunia binatang. Dalam penceritaannya merupakan personifikasi dari manusia. Dalam hal ini, biasanya yang diceritakan sebenarnya menggambarkan tingkah laku manusia. Yang kedua, dongeng rakyat. Dongeng adalah salah satu bentuk cerita tradisional yang biasanya dijadikan penghantar tidur oleh orang tua kepada anaknya. Selain sebagai penghantar tidur, dongeng juga dimaksudkan untuk mengajarkan ajaran moral kepada anak dengan jalan menceritakan dongeng. Selanjutnya adalah mitos. Mitos adalah cerita yang belum diyakini kebenarannya. Mitos biasanya cerita mengenai hal-hal yang gaib, pendewaan, atau unsur-unsur terjadinya sesuatu. Contohnya, mitos tentang Nyi Roro Kidul. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda sebenarnya mirip-mirip dengan mitos. Bedanya, jika mitos kerap berhubungan dengan hal-hal gaib, legenda justru lebih kepada tokoh-tokoh sejarah. Selanjutnya yaitu epos. Epos adalah cerita berbentuk syair atau puisi yang pengarangnya tidak jelas. Epos menceritakan tentang sosok kepahlawanan yang sifat-sifatnya di luar jangkauan manusia pada umumnya. Jenis genre selanjutnya yaitu puisi. Sebuah bentuk sastra tersebut jika puisi di dalamnya terdapat pendayagunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Bahasa puisi tentulah singkat dan padat dengan sedikit kata, tetapi dapat mendialogkan sesuatu yang lebih banyak. Ciri-ciri puisi antara lain, yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima, dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dan diungkapkan. Ciri dan genre sastra yang terakhir yaitu non-fiksi. Non-fiksi adalah cerita yang didasari data atau fakta, hal yang benar-benar terjadi dan bukan hayalan. Beberapa ciri-ciri cerita non-fiksi adalah yang pertama, bahasa yang formal atau baku. Yang kedua, bahasa yang denotatif. Yang ketiga, isinya berkaitan tentang fakta atau aktual. Yang keempat, tulisannya bersifat ilmiah atau populer. Yang kelima, isinya diambil dari yang sudah ada ataupun penemuan. Kalian bisa menemukan sebuah karya non-fiksi dalam kategori yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, buku informasi. Buku informasi adalah buku terkait hal-hal yang bersifat memberikan informasi mengenai konsep hubungan sebab akibat fakta. Contohnya, ensiklopedia anak. Yang kedua, biografi. Biografi adalah buku berisi riwayat hidup seseorang. Tidak semua hal dapat ditulis dalam buku biografi. Ada batasan-batasan tertentu. Namun, buku biografi dapat juga ditulis oleh perjalanan hidup tokoh sepanjang hayat sampai buku itu ditulis untuk bacaan anak. Biasanya buku biografi ini ditulis dan didukung dalam bentuk komik supaya membangun imajinasi anak. Baiklah, itu tadi materi ciri-ciri dan genre sastra. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.